Kita lanjutkan lagi. Jadi, intervensi komunitas merupakan suatu metode praktek profesional untuk mengubah sistem sasaran yang berada di atas individu, kelompok, dan keluarga. Sistem sasaran di atas individu, kelompok, dan keluarga ini antara lain adalah organisasi lokal yang ada di masyarakat, kemudian masyarakat tingkat lokal itu sendiri, serta organisasi-organisasi lokal yang ada di dalam masyarakat itu, ya. Jadi komponen komunitas itu yang harus menjadi sasaran dari intervensi komunitas. Intervensi komunitas ini terutama berkaitan dengan aktivitas pertolongan manusia yang berada di luar dimensi klinis, akan tetapi lebih difokuskan kepada pendekatan sosial yang luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau kehidupan yang lebih baik di masyarakat. Tapi tentu saja masyarakatnya yang dimaksud adalah masyarakat pada tingkat community. Nanti pada saat pembahasan kita di materi lain, kita bedakan apa itu community dan apa itu society, gitu ya. Kemudian intervensi komunitas lebih dikenal dengan istilah yang berbeda di negara-negara lain, antara lain community work tadi ya yang kita sebutkan. Kemudian ada yang menyebutnya dengan community organization, atau ada juga yang menyebutnya dengan social work macro practice. Di Indonesia terminologi yang banyak digunakan pada dasawarsa 70-an sampai 90-an adalah pengorganisasian dan pengembangan masyarakat. Sebenarnya pengembangan sosial masyarakat yang tadi kita sebutkan di era 70 sampai 90 itu berasal dari kata atau konsep community development. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Meskipun terdapat beberapa perbedaan istilah, ya tadi, meskipun terdapat beberapa perbedaan istilah komdev, istilah community work, istilah community organization atau community action, community practice, community intervention, community change seringkali dipertukar tempatkan, interchangeable, gitu ya. Bahkan di dalam satu buku saja beberapa istilah seringkali digunakan untuk menjelaskan istilah yang relatif sama, gitu ya. Tetapi setelah ini saya baca, saya pelajari, kemudian saya tarik kesimpulan begitu, saya menyimpulkan setelah dibedah isi atau kandungan rinci yang ada di dalam beraneka ragam konsep tersebut yang beraneka ragam tadi, ternyata tidak menunjukkan perbedaan satu sama lain secara mendasar. Artinya sulit sekali kita mencari perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar di antara kesemua konsep yang berbeda-beda tadi. Maksud dari isi atau kandungan rinci yang setelah saya pelajari, kandungan rinci itu adalah misalnya prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsipnya kurang lebih sama, apa itu macro practice, apa itu community development, apa itu community organization, prinsipnya community intervention, kurang lebih sama, gitu ya. Kemudian proses-proses kerjanya, tahapan kerjanya, apa yang dilakukan sebelum melakukan tahapan berikutnya, itu namanya proses kerjanya. Proses kerjanya beraneka ragam konsep yang berbeda-beda itu tadi memiliki proses kerja yang sama. Kemudian bentuk kegiatannya
bentuk kegiatannya juga beraneka ragam. Konsep itu memiliki bentuk kegiatan yang beraneka ragam pula, tetapi kurang lebih isinya sama, tidak berbeda secara substansial gitu ya. Kemudian landasan pengetahuannya kurang lebih sama, teknik-teknik yang digunakan kurang lebih sama, strategi-strategi yang dipilih kurang lebih sama. Jadi itulah yang saya maksud dengan kandungan rinci yang ada di beraneka ragam konsep itu memiliki kesamaan, ya, memiliki kesamaan. Kemudian pada prinsipnya ada satu hal yang perlu diperhatikan yang mendasari dari semua konsep itu, yaitu fokus atau target dari intervensi komunitas atau intervensi makro atau social work macro practice atau beraneka ragam istilah tadi. Fokus atau targetnya adalah kekuatan. Nah, jadi apapun istilahnya, tapi yang kita gunakan adalah intervensi komunitas. Target utamanya, fokus utamanya adalah strength, community strength, kekuatan. Jadi kita harus memandang bahwa semua masyarakat itu pasti memiliki kekuatan, memiliki sumber daya yang ada di dalam komunitas itu sendiri, yang mungkin tidak disadari atau belum dimanfaatkan secara optimal dan seterusnya. Itulah kekuatan-kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Fokus pertama. Fokus kedua adalah proses-proses kerja yang ada di dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia khususnya, dimanapun itu, di Sumatera, di Kalimantan, di Makassar, Sulawesi, di Papua bahkan, kemudian di Jawa udah jelas bahwa masyarakat kita itu pada prinsipnya memiliki dorongan untuk berkumpul dan berdialog secara intensif. Nah, proses-proses ini biasa disebut dengan social capital. Social capital itu adalah proses-proses sosial yang terbentuk dari komunikasi antar warga yang begitu erat, yang kemudian menimbulkan energi untuk berubah, gitu ya. Jadi proses-proses ini yang merupakan hasil dari proses komunikasi antar warga yang intensif, yang kemudian menimbulkan satu energi untuk bergerak, untuk berubah dan mengatasi masalah. Itu adalah proses masyarakat. Fokus kedua itu. Fokus ketiga adalah peluang, ya, peluang. Jadi kita selalu berpikir atau selalu mempunyai persepsi bahwa satu proses kerja pasti memiliki peluang untuk berhasil. Nah, peluang itulah yang digarisbawahi di dalam proses intervensi komunitas. Jadi kita jangan menilai, jangan mempersepsi bahwa bagaimana nanti kalau gagal, bagaimana nanti kalau tidak berhasil dan seterusnya. Bukan itu yang menjadi fokus, tetapi yang menjadi fokus adalah bahwa proses kita ini memiliki peluang, gitu ya. Yang itu fokus ketiga. Fokus keempat adalah adanya kebutuhan maupun masalah. Jadi intervensi komunitas ini juga salah satunya berangkat dari masalah-masalah maupun kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam masyarakat, yang dirasakan sendiri oleh masyarakat, ya, yang diyakini menjadi hambatan bagi komunitas yang bersangkutan untuk maju. Walaupun nanti di salah satu pendekatan kita bicarakan di kemudian hari,
nanti pada saat pertemuan itu berlangsung, yaitu ada yang namanya asset based community development. Asset based community development atau aset dapat dikatakan ya, asset based community intervention. Itu dia tidak berangkat dari masalah, dia tidak berangkat dari kebutuhan. Jadi dia berangkat dari aset. Tetapi fokus keempat di dalam intervensi komunitas ini adalah tentu ada kebutuhan, ada masalah. Nanti ada pendekatan lain yang tidak berangkat dari masalah, tapi itu nanti kita bahas. Kemudian yang kelima, fokus kelima adalah tantangan. Ya. Kita mendorong warga masyarakat atau mendorong komponen-komponen yang ada di dalam masyarakat untuk meyakini bahwa apa yang menjadi masalah atau apa yang menjadi kebutuhan kita ini bukan dikategorikan gitu ya, jangan dikategorikan sebagai masalah, tetapi kategorikanlah dia sebagai tantangan. Ya, kalau tantangan tentu saja membuat sistem sosial itu tergerak untuk mengatasinya. Itu tantangan. Kalau masalah membuat sistem sosial itu merasa lemah, merasa tidak mampu karena kita menghadapi masalah. Tapi kalau kita menghadapi tantangan, maka sistem sosial atau yang saya sebut sistem sosial ini, yang saya maksud adalah komunitas itu, warga komunitas itu merasa terdorong untuk tersemangati untuk mengatasi tantangan itu. Oke, itu. Nah, perspektif yang dominan di dalam memandang bahwa intervensi komunitas itu terarah kepada kekuatan, kepada tantangan, kepada peluang-peluang, proses-proses masyarakat dan seterusnya, itu tadi adalah perspektif yang namanya perspektif kekuatan atau biasa dalam bahasa Inggris disebut dengan strength perspektif ya, strength perspektif atau perspektif kekuatan. Asumsi yang mendasari perspektif kekuatan atau strength perspektif ini adalah bahwa setiap individu, setiap kelompok, setiap keluarga, dan juga dengan demikian juga setiap masyarakat pasti memiliki kekuatan-kekuatan penting untuk berkembang. Pasti setiap individu, keluarga, kelompok, masyarakat memiliki kekuatan-kekuatan utama untuk berkembang. Itu asumsi yang pertama. Tidak bisa mengatakan bahwa individu itu tidak mempunyai kekuatan. Ada masyarakat yang sama sekali tidak memiliki aset. Enggak benar itu. Jadi setiap kelompok, setiap individu, setiap keluarga, bahkan juga setiap masyarakat pasti memiliki kekuatan. Itu asumsi yang pertama. Asumsi yang kedua, trauma atau juga penyakit dan penderitaan memang mungkin menyakitkan, tetapi dapat berguna untuk mengembangkan tantangan. Ya, tantangan inilah yang menjadi energi pendorong untuk berkembang. Ya. Jelas trauma, ya memang ada trauma, penyakit dan ada penderitaan. Trauma, ada penyakit, ada penderitaan, ada kekurangan, kemiskinan dan seterusnya. Memang itu merupakan satu penderitaan yang menyakitkan. Tetapi kita harus yakin bahwa kondisi-kondisi tersebut dapat berguna untuk mengembangkan satu tantangan. Justru tantangan inilah yang menjadi energi untuk berkembang di masa-masa yang akan datang. Pekerja sosial tidak memiliki pengetahuan tentang, ini asumsi ketiga, bahwa pekerja sosial itu sebenarnya tidak mengetahui sampai seberapa sih batas kemampuan dari klien atau kelompok sasaran kita
sampai seberapa sih mampunya masyarakat itu nggak ada batasnya sebenarnya. Pekerja sosial itu tidak memiliki kemampuan untuk pengetahuan untuk mengetahui limit itu. Oleh karena itu, pekerja sosial harus mengoptimalkan kekuatan-kekuatan tersebut secara optimal, secara maksimal gitu. Karena kita nggak tahu batasannya itu sampai di mana sih gitu. Jadi itulah asumsinya. Kemudian asumsi keempat, bahwa karena mereka memiliki pengetahuan, mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki potensi dan seterusnya, maka sebaiknya pekerja sosial dalam memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat berada dalam koridor kerjasama. Jadi bukan pekerja sosial yang utama yang memberikan dorongan utama untuk bergerak, bukan. Dorongan utama untuk mengatasi masalah, bukan pekerja sosial. Tetapi sebaiknya diberikan satu pelayanan yang berada pada tataran kerjasama, gitu ya. Itu asumsi keempat. Asumsi kelima, bahwa setiap lingkungan harus diasumsikan memiliki sumber daya yang sangat memadai. Ya, bahwa setiap lingkungan harus diasumsikan memiliki sumber daya yang memadai, pasti itu. Yang perlu diperhatikan oleh pekerja sosial adalah sumber daya itu seringkali dapat habis, gitu ya, dapat habis, dapat berkurang dan seterusnya. Oleh karena itu, demi sustainability atau keberlangsungan satu proses pelayanan sampai pada taraf yang berkelanjutan, maka diperlukan satu upaya-upaya tertentu untuk menjaga agar sumber daya itu tetap memadai saat ini, nanti, dan di masa yang akan datang. Itu asumsi-asumsi yang ada di dalam praktek pekerjaan sosial, terutama pada intervensi komunitas.